Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulfikar Alimuddin pada sesi belajar bersama Hafex pada program Kurikulum Merdeka. Bersama saya adalah Pak Taufik Hidayat, senior trainernya Hafex, dan Ibu silakan perkenalkan dirinya. Boleh, Ibu? Nama dan asal sekolah. Saya Bu Fatmi Nastiti dari SMP Negeri 29 Banjarmasin. Oke, Ibu Fatmi. Ya, Ibu Fatmi. Apa kabar Bu Fatmi? Baik. Oke, apa yang Bu rasakan dulu di panggung ini? Deg-degan kali ya. Deg-degan ya? Karena nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu mau ngapain ya, saya juga nggak tahu Bu mau ngapain. Tenang aja ya. Baik, Bapak Ibu semua dan pemirsa di rumah, di sesi belajar Hafex pada hari Kamis siang, kita bicara tentang kurikulum merdeka, secara khusus membahas tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Dan pada hari ini yang kita akan bahas adalah mapel IPA untuk SMP kelas 7 dengan topik suhu dan kalor. Ya, baik. Yang akan kita bahas adalah CP, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Untuk mapel IPA, topiknya suhu dan kalor. Ibu Fatmi, kalau mendengar kata suhu dan kalor, ya, dalam benak Ibu, capaian pembelajaran apa yang Ibu ingin siswa dapatkan? Boleh, Bu? Silakan, Bu. Kalimat. Iya, bentuk kalimat, Bu, silahkan. Siswa mengerti apa itu suhu. Mengerti apa itu suhu, ya? Iya. Mengerti Apa itu suhu. suhu. Iya. Apalagi, Bu? Berikutnya faktor apa? Faktor-faktor. 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 Sorry, faktor-faktor nggak kenapa Pak ya? Bukan ke makhluk hidup langsung berarti. Boleh, nggak apa-apa, Bu. Berarti Faktor-faktor apa? yang mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Suhu? Ini langsung bukan suhunya, berarti ke perubahan kan, ke zat itu berarti ke perubahan ya, karena ke suhunya. Perubahan zat. Perubahan zat. Oke, atau faktor-faktor perubahan zat. pada perubahan zat. zat, ya. Berikutnya penerapan tentang suhu sendiri dan kehidupan sehari-hari. Penerapan tentang suhu. Iya. Ya. Pada kehidupan sehari-hari. Kita stop sini dulu. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita mau coba bahas, ya. Jadi kan saya buat pertanyaannya terbuka saja. Capaian apa yang mau siswa peroleh dengan belajar suhu dan kalor, ya? Ups. Dari 3 kalimat ini, ya, kita akan lihat yang mana yang masuk capaian pembelajaran, masuk tujuan pembelajaran, dan yang mana yang masuk alur tujuan pembelajaran. Kita mulai dari situ dulu, ya. Karena di segmen pertama ini kita mau membahas mencari yang mana yang namanya capaian pembelajaran. Ya. Sekarang kita lihat dari 3 kalimat ini. Ya. Yang mana yang terkait langsung dengan materi suhu dan kalor? 1, masuk? Oke. Maka ini adalah tujuan pembelajaran. Ya. Jadi ini adalah TP. Ini, ya, ini TP. Mana lagi? Yang sama suhu dan kalor, 3, ya. Karena 2 ini ada kaitannya sama materi. Oke. Perubahan zat efektif. Jadi kalau kita lihat di materi kita di kurikulum ini terpisah sebetulnya, ya. Kita mengatakannya, ya, kayak sudah alam bawah sadar tuh, ya, bahwa ada perubahan zat. Jadi Ibu secara tidak sadar sudah tahu bahwa kalau belajar suhu dan kalor itu ada kaitan sama perubahan zat, begitu? Ya. Artinya kalau siswa sudah lebih menguasai suhu dan kalor, lebih mudah nggak belajar perubahan zat? Nah, ini yang namanya CP, capaian pembelajaran.
Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi dari 3 ini saya buat di berikutnya. Sekarang saya pisah nih. Capaian pembelajaran, di sini tujuan pembelajaran, ya. Kita buat paling tidak 5 saja. Tadi yang pertama apa? CP yang pertama tadi? Mengerti. Kalau pengertian suhu di sini tadi ya? Pengertian suhu. Pengertian suhu dan kalor saya tambahin aja di situ. Ya. Tapi kalau CP-nya tadi apa? Oke, faktor-faktor. Kita tulisnya perubahan zat. Ya, perubahan zat. Ya. Jadi belajarnya hari ini bisa saya ini sebagai modal untuk belajar ini di kemudian hari. Gitu kira-kira. Ya. Tadi yang kedua apa TP? Penerapan. Ya, tadi Ibu bilang ya, penerapan suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Saya singkat ya gitu, ya. Kalau ini dia bisa menerapkan, apa capaiannya? Dan dia bisa menerapkan pemahaman suhu, capaian pembelajaran yang terkait dengan itu. Siswa bisa materi apa gitu kira-kira yang terkait dengan ini. Oke, saya tulis dulu saja gerak. Ibu tolong kasih mikrofonnya. Tolong Ibu namanya siapa, sekolah mana? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama Yuli Sutiono, asal dari SMP Negeri 10 Banjarmasin. Jelaskan mengapa gerak terkait dengan suhu dan kalor. Karena ketika kita berpindah itu memerlukan energi, gitu ya. Oke. Sehingga dari energi itu terjadi perubahan suhu dalam tubuh kita. Oke. Sehingga penerapan suhu dan kalor itu mungkin bisa nanti akhirnya ke gerak. Baik, oke. Semua bisa menerima itu? Ya. Apakah gerak dipelajari di kelas 8 atau 9? Kelas 8. Oke, berarti masuk nih. Ya, kita terus dulu gerak ya. Ibu Yuli ya, bisa lebih spesifik nggak Bu? Kira-kira tadi Ibu udah jelaskan, ya. Lebih spesifik apa yang terkait dengan gerak yang mau Ibu hubungkan dengan suhu dan kalor? Kalau seperti anak-anak bermain olahraga, pelajaran olahraga, atau ketika mereka berlari, berpindah tempat, itu akhirnya nanti ketika mereka berlari atau berpindah tempat itu kan keluar keringat gitu ya. Jadi yang asalnya merekanya badannya dingin, suhu tubuhnya berubah menjadi panas. Baik. Ini kan kalau kita bicara kalor energi panas. Iya. Kalau gerak itu energi apa, Bu? Kinetik, ya. Iya. Kinetik. Ya. Jadi ada hubungannya, ya. Bisa terlihat Bapak Ibu, ya. Itu. Apalagi kira-kira tujuan pembelajarannya? Pengertian, ya. Kedua penerapan. Ini kalau saya mau extend sedikit, saya bahas tentang skill hot. Ini C berapa ini? C1. Pengetahuannya bersifat apa ini? Faktual, prosedural, konseptual, atau metakognitif? Konsep. Bisa dua-dua. Ya, bisa konseptual, bisa faktual, bisa. Ini berarti C1. C1 bentuknya bisa faktual, bisa konseptual. Kalau penerapan C berapa? C3. Kita belum bahas ya, karena kan pertanyaannya dari mana kita tahu siswa apply pengetahuannya? Kalau saya boleh tanya, bagaimana kita bisa tahu bahwa siswa bisa menerapkan?
Nah, ini saya belum bahas di sesi-sesi sebelumnya. Saya pikir Pak Taufik saya mau tambahkan di sini, ya. Saya mau tambahkan di sini yang disebut dengan assessment prosedur. Karena kan tujuannya pengertian. Bagaimana kita tahu siswa punya pengertian itu, ya? Siswa mampu menerapkan, kan tujuannya. Dari mana kita tahu bahwa siswa mampu menerapkan? Berarti kita harus apa, Bapak Ibu di sini? Harus apa? Bertanya, ya. Membuat pertanyaan itu. Tadi di tujuan kedua ada FC1, mengetahui pengertian suhu dan kalor, ya. Maka apa pertanyaannya? Gitu kira-kira. Ayo, apa yang mau kita tanyakan pada siswa? Boleh. Boleh, Pak Taufik bantu. Sebutkan apa itu suhu. Oke, ya, sebutkan, ya. Sebutkan paling mudah definisi suhu dan kalor. Kalau bertanyanya di CC1, apa pertanyaannya? Yang lain. Bu Fatmi mau coba? Jika diberi permasalahan boleh misalnya. Gimana? Ya. Saat anak memegang benda yang dingin jangan panas. Ya. Apakah itu disebut dengan suhu? Itu bisa juga dijadikan. Coba buat dalam pertanyaan. Buat dulu ceritanya terus jadikan pertanyaan. Ibu pakai, Bu? Ya. Jika kalian dalam kehidupan sehari-hari memegang es mungkin ya? Iya, memegang es. Kalau kamu memegang es, jika lantas? kalian memegang es, maka tangan kalian akan terasa dingin. Tapi saat kalian memegang cangkir kopi atau teh panas akan terasa panas. Apakah itu juga suhu? Oke. Nah, level berapa? Analis. Oke. Ini saya bantu saja ya. Ini kalau nggak setuju boleh ini. Soalnya kalau kita bahas panjang nanti ya. Ini di C2. Paham namanya. Jadi kalau saya pegang dingin, pegang panas, apakah berarti saya memegang? Berarti saya dicek, saya ini paham nggak maksud suhu? Apakah dingin itu dikaitkan dengan suhu? Berarti saya punya understanding, ya, dan itu di level. Jadi pertanyaannya, tadi kan saat kamu pegang es, saat kamu pegang cangkir kopi, ya, terasa dingin atau panas, apakah itu suhu? Atau saya tambahkan, apakah itu menggambarkan suhu? Itu CC2. CC1-nya lebih rendah, berarti lebih mudah. Ya, silahkan. Apa yang kalian ketahui tentang suhu? Oke. Baik, apa yang kalian ketahui tentang suhu? Kita akan bahas ini di segmen kedua. Selamat siang, salam guru inovatif.